وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية أما بعد. Al-Mukarram, para alim, para ulama, khususipun dumateng Bapak Haji Kastur SHSMPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Karanggeneng, dumateng para wakil kepala sekolah kang kula hormati, dumateng para Wakapur, Wakasis, Wakasarpras dan Wakahumas yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan saya hormati, anak-anakku sekalian siswa SMP Negeri 1 Karanggeneng yang saya banggakan, yang saya cintai. Tadi kita dapat duduk bersila di sini bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon doa dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa empat nikmat itu kita tidak bisa hadir di tempat ini. Oleh karena itu mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan yang benar dengan ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kelak jika kita menghadap Allah diberikan husnul khotimah. Allahumma amin. Anak-anak sekalian, hari ini kita memperingati Isra Mi'raj. Apakah Isra Mi'raj itu? Menurut bahasa, pengertian Isra Mi'raj menurut bahasa, Isra itu perjalanan di waktu malam. Kon catet ta iki. Sallallahu alaihi wasallam di waktu malam dari Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Berapa jaraknya? Kurang lebih 1.800 km. Ya. Adapun yang bernama Mi'raj artinya adalah perjalanan di waktu malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada mulai dari Masjidil Aqsa di Palestina menuju ke Sidratul Muntaha di Mustawa, menghadap Allah untuk menjemput sholat. Bagi umat Islam 5 kali dalam sehari semalam. Nah, itu adalah paham ya? Fahimna masalah Muhammad. Yang kedua, apa sih latar belakangnya Isra Mi'raj itu? Allah memberikan mukjizat yang bernama Isra Mi'raj. Allah memberikan mukjizat bernama Isra Mi'raj. Itu latar belakangnya apa? Sebabnya apa? Ada dua sebab. Ya, ada dua sebab. Ada dua latar belakang. Yang pertama adalah tahun itu adalah disebut dengan tahun Ummul Huzn, tahun kesedihan, di mana Nabi Muhammad SAW sedang sedih karena ditinggal oleh istri tercintanya Sayyidatul Khadijah meninggal dunia. Kesedihan sehingga kesedihan Nabi Muhammad ini mengguncangkan kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau.
diajak rekreasi. Jika sampai sedih untuk diajak oleh ibunya, oleh ayahnya pergi jalan rekreasi. Diajak rekreasi ini kalau Nabi bukan rekreasi ke teman wisata, tapi rekreasi menuju ke mustawa, tempat-tempat sakral yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu mustawa. Di sana diajak ke surga, diajak ke neraka. Latar belakangnya itu ada perdebatan, ada persaingan antara langit dan bumi. Cari bumi, langit, koniku apa nih? Aku bumi gitu loh. Semua kehidupan ada di bumi, tempat tumbuhan, ya, semua ada di bumi. Laut, air yang mengalir, semua ada di bumi. Tapi langit tak kehilangan akal. Ini bumi koniku yono apane? Aku ini punya matahari yang menerangi kamu, punya bulan, punya bintang, ya, masih unggulan saya. Bumi ini bingung. Kartu truh atau kartu as, ya, kartu as itu kartu yang paling kuat, ya, dari sampean. Andai kono aku punya seorang hamba Allah yang paling mulia di sisinya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi, pemimpin para rasul, itu ada di bumi. Setelah itu langit juga tidak punya alasan lagi. Jadi merasa kalah. Ya Allah, berdoalah langit, ya Allah, mudah-mudahan hamba-Mu yang paling mulia yang Kamu kasihi, angkatlah ke langit supaya kami bisa melayani Nabi Muhammad SAW seperti bumi melayani. Itu adalah latar belakang kepada beliau betul-betul adalah risalah yang sudah pernah diturunkan pada nabi-nabi terdahulu, termasuk sholat yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, yang semula 50 kali, 50 waktu dalam sehari semalam, dikorting karena apa? Usulan Nabi Musa bahwa umat sampean kanjeng Nabi tidak kuat 50 kali, menghadaplah kepada Allah lagi, minta kortingan, dikorting 5 kali, kembali lagi sampai tinggal 5 kali dalam sehari semalam. Sholat 5 waktu dalam sehari semalam itu saja usulannya Nabi Musa supaya minta korting lagi. Nabi Muhammad sudah malu, aku sudah malu ya Musa, ya, saya sudah malu. 5 saja ini sudah cukup bagi saya. 5 kali dalam satu hari, satu malam kita laksanakan sholat, yaitu sholat subuh, kemudian sholat duhur, sholat asar, maghrib, dan isya, ya. Sholat 5, Nabi Adam bersujud 2 kali karena lepasnya dari kegelapan malam. Sujud yang pertama. Sujud yang kedua adalah bersyukur kepada Allah karena terbitnya fajar, karena dia baru saja turun dari surga, diberikan suatu hukuman, yaitu turun dari surga dalam keadaan kegelapan. Kemudian sholat yang pernah dilakukan oleh Nabi Sopo kali. Sholat yang kedua yaitu sholat duhur, ya. Sholat duhur itu sudah pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sujud yang pertama itu berterima kasih atas
ibadah yang dilakukan yaitu ibadah korban. Ya, sukses melaksanakan ibadah kurban. Yang kedua, sujud yang kedua yaitu sukses menghalau setan. Dia terbebas dari bujukan setan yang mengganggu agar Ibrahim menggagalkan kurban. Rakaat yang ketiga atau sujud yang ketiga adalah sujudnya Nabi Ibrahim karena kesabaran kesabaran putra beliau yaitu Ismail menghadapi cobaan disembelih oleh ayahnya sendiri. Sabar, Ismail sabar. Dan rakaat yang keempat atau sujud yang keempat adalah sujudnya Nabi Ibrahim karena digantikannya Ismail dengan seekor domba dari surga. Jadi kali melaksanakan sholat asar adalah Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus sholat pertama, sujud pertama karena dia merasa sadar perbuatannya ini loh melanggar Allah, melanggar aturan Allah karena dia sudah pergi dari umatnya karena tak tahan dengan ejekan umatnya, tak berhasil berdakwah, pergilah. Kesadaran Nabi Yunus itu disyukuri dengan sujud yang pertama, itu sholat asar, waktunya sholat asar. Yang kedua sujudnya Nabi Yunus adalah karena dia merasakan bahwa diberikan keselamatan ketika berada di tengah laut, di dalam perutnya ikan, yaitu ikan nun yang melahap beliau, tapi beliau masih diberi kehidupan. Sujud yang ketiga adalah sujudnya Nabi Yunus ketika dia bisa dikeluarkan oleh ikan nun dengan selamat. Dan sujud yang keempat adalah ketika dia di luar dalam keadaan lemah, tidak berdaya, ada kambing yang lewat, kambing betina dengan susunya yang begitu banyak, air susunya kemudian diminum sehingga bisa menjadi sehat. Jadi gak ono goro-goro, ono kambing lewat, susunya bagus, terus dikempot oleh Nabi Yunus, sehat. Nah, itu adalah sebuah keajaiban. Maghrib pertama kali dilakukan oleh Nabi Isa. Nabi Isa bersujud kepada Allah di waktu maghrib karena apa? Satu, terbebas dari fitnah. Ibunya terbebas dari fitnah kaum Yahudi bahwa Siti Maryam itu mengandung dia itu dengan sebutan anak haram, ya, anak di luar nikah. Tapi ketika lahir bayi yang bernama Isa Al-Masih, begitu didudul pusarnya, hebatnya terus ngomong, hai kaum Yahudi, saya ini bukan anak haram, saya ini adalah hamba Allah yang diutus kepada kalian. Ya, dengan begitu maka orang-orang Yahudi percaya bahwa itu bukan anak haram. Tapi Ruhul Kudus yang ditiupkan kepada rahimnya Siti Maryam, berwujudlah Siti Maryam. Kemudian sujud yang kedua untuk mensyukuri bahwa Siti Maryam terbebas dari ancaman hukuman mati dari kaum Yahudi. Yang ketiga, sujud yang dilakukan oleh Nabi Isa adalah beliau merasa bersyukur bahwa dia terbebas dari ancaman Raja Herodes yang ingin membunuh beliau dan disalib, ya, yang ingin membunuh beliau dan disalib. Ya. Apa yang terjadi? Yang dibunuh bukannya Isa, tapi muridnya yang bernama Judas Iskariot. Di Quran disebutkan wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbiha
lalu. Jadi salah satu di antara murid Isa itu ada yang sama persis rupanya dengan Isa. Ya. Sholat Isya itu pernah dilakukan pertama kali oleh Nabi Musa, di mana Nabi Musa bersyukur karena terbebas dari kejaran Raja Fir'aun. Sujud yang kedua, ya, sujud yang kedua dilakukan karena bersyukur kepada Allah karena Nabi Isa diberi perlindungan ketika merantau sampai ke tanah Median, ditolong oleh Nabi Syuaib, bahkan tidak hanya ditolong tapi diambil menantu. Syukur. Sujud yang ketiga, Nabi Musa bersyukur karena permohonannya dikabuli, meminta supaya memohon kepada Allah supaya kakaknya Nabi Harun diangkat menjadi nabi. Dan sujud yang keempat, Nabi Musa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau menjadi seorang nabi. Itulah kisah sholat. Sedisiplin mungkin, semaksimal mungkin agar kita menjadi insan yang sempurna. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa melindungi kita. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.